guna-guna untuk adik Pak Lurah. Warung angkringan Mas Gareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Catur Sagara. Kisah warung angkringan Mas Gareng. Wow, kisah warung angkringan Mas Gareng yang sudah masuk episode 6 nih. Makin seru makin kesini. Oh ya, jadi saya sedikit luruskan ya teman-teman ya. Jadi Gareng ini sebelumnya tidak mau membantu karena banyak hal. Salah satunya adalah dia trauma ya sama masa lalu dia. Tapi setelah kejadian di episode kemarin, berkat bujuk rayu dari Mbah Karyo, di sini pun Gareng akhirnya mau tuh untuk membantu lagi dalam hal-hal yang berurusan dengan goib. Nah, di situ juga Gareng mau menerima uangnya karena dia pikir kenapa dia harus nolak uang itu? Dia bisa menerima uang itu, yang mana uang itu nantinya akan dipergunakan lagi oleh Gareng untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, terutama yang kerennya di sini. Gareng setiap bulannya selalu memberikan sesuatu ya kepada Yayasan Panti Asuhan. Luar biasa sekali. Dan apakah yang akan dihadapi Gareng di episode kali ini? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Banyumas, Jawa Tengah. Pagi itu, di halaman belakang rumah Pak Narno, pria yang menjabat sebagai kepala desa itu sedang duduk termenung di saung belakang rumahnya. Semalam, dia menghubungi Pak Wiono untuk bertanya bagaimana kondisi mertuanya, dan jawaban Pak Wiono membuatnya semakin yakin untuk meminta bantuan Gareng. Mertua Pak Wiono yang terkena santet kembang amben bahkan bisa kembali pulih, sepertinya tidak masalah jika dirinya juga meminta bantuan Gareng untuk mengobati adiknya yang berada di Karangreja. Bu Suwati, istrinya, membawa teh manis hangat dan juga lupis ke halaman belakang untuk sarapan Pak Narno. "Pak, lagi mikir apa?" tanya Bu Suwati saat melihat suaminya sedang termenung. Pak Narno menoleh. "Lagi mikir Wahyu, Bu. Kayaknya kita perlu ngundang orang lagi buat ngobatin Wahyu." Kemarin kan yang dari Cilongo udah coba, yang dari Bobotsari juga udah coba, tapi hasilnya masih sama. Memangnya Bapak mau nyoba orang pintar dari mana lagi? Bapak mau nyoba yang deket aja, Bu. Siapa? Mbak Karyo. Tapi bukan Mbak Karyo udah pernah nyoba ngobatin Wahyu? Bukan, Bu. Tapi jangan kaget, Ibu ini kenal sama orangnya. Tapi pasti Ibu gak nyangka sama orang ini. Loh, siapa ya, Pak? Jangan bikin aku penasaran deh. Tahu Gareng kan? Ya tahu. Yang biasa Ibu pesenin nasi kotak buat acara PKK kan? Nah ya, kemarin itu Pak Wiono minta bantuan si Gareng buat ngobati mertuanya. Weh, sembuh, Bu. Loh, masa Gareng bisa sih, Pak? Kelihatannya nggak yakinin gitu. Meyakinkan apa enggak? Buktinya itu, mertuanya Pak Wiono bisa sembuh. Ingat, Bu, yang jauh belum tentu ampuh. Ya masalahnya, orangnya itu mau bantu apa enggak? Loh, ke Pak Wiono yang baru kenal aja mau, masa iya sama kita yang udah langganan gak mau? Ya justru karena kita langganan ke dia, takutnya nanti dia mikir kalau dia nggak berhasil, kita nggak mau kerja sama lagi sama dia. Ya makanya nanti Ibu tolong bantuin Bapak buat ngomong ke Gareng. Ngomong gimana? Ya minta bantuan gitu. Ya kamu curhat-curhat dikit, nggak apa-apa lah ke Gareng. Bilang aja iparmu itu sakit, bla 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 bla. Terus kalau nolak gimana, Pak?
Yakin aku sama kemampuanmu, Bu. Kamu pasti bisa ngeyakinin Gareng. Ya wis, nanti sore ibu coba. Kebetulan besok ada kumpulan PKK, makanannya pesen sama Gareng aja kali ya. Nah, ide bagus itu. Siang itu, hari terasa begitu panas. Matahari memang tidak begitu terik, tetapi justru hawa lembab, seperti yang membuat udara terasa semakin pengap dan gerah. Gareng duduk di warungnya. Kipas angin menyala kencang di depan wajahnya, dan meskipun angin yang mengarah ke wajahnya cukup kuat, hal itu tidak membuat Gareng merasa nyaman karena angin yang terasa hangat. Panas banget ini. Neraka bocor apa ya? Kipas angin bukannya dingin malah jadi hangat. Nah, Sino. Sino yang berada di dalam warung tergopoh-gopoh begitu ia mendengar panggilan dari Gareng. Ya Kang, beli dawet di Bekajano yang di persimpangan itu Kang. Ya, kamu mau beli dawet apa degan terserah. Gareng mengeluarkan selembar uang 20 ribuan dan menyerahkannya ke Sino. Siap Kang, gulanya bisa kan ya? Ya, jangan lama-lama, aku udah gerah banget. Siap Kang Gareng, aku tapi sekalian isi bensin ya. Ya. Sino mengeluarkan motornya. Pemuda itu langsung menuju Pejaka untuk membeli dawet langganan Gareng. Pak No, beli dawet 2, gulanya dipisah. Mesti buat Gareng ya. Loh, kok tahu? Ya bertahun-tahun aku dagang yang suka beli dawet, minta gulanya dipisah, ya cuma Gareng doang. Gimana aku nggak hafal? Iya ya, pantesan hafal. Pak No segera membungkuskan pesanan Sino. Setelah membayar, Sino segera pergi meninggalkan tempat itu dan menuju ke Pertasop untuk mengisi bensin motornya. Beberapa orang tampak mengantri untuk diisi bahan bakar. Sino menunggu sembari merapikan uang yang akan ia gunakan untuk membayar. Kamu Sino kan? Ucap seseorang kepada Sino yang membuat Sino menoleh. Pak Lurah. Oke Pak, saya Sino. Oh, kamu masih kerja di angkringannya Gareng? Wah, masih Pak Lurah. Garengnya ada di warung apa enggak? Di warung Pak Lurah. Oke, nanti tolong bilang sama Gareng, saya mau ke sana jam 5, mau bahas pesanan makanan. Siap Pak Lurah. Akhirnya, tibalah giliran Sino mengisi bensin. Begitu selesai dan membayar, dia langsung pergi meninggalkan Pertasop dan menuju warung angkringan Gareng. Di depan angkringan, Gareng sedang duduk di depan kipas dengan telanjang dada. Wajahnya yang sawo matang kini sedikit kemerahan karena kepanasan. Di samping kipas, sudah ada 2 gelas yang sepertinya sudah ia siapkan untuk dawet. Ini Kang, dawetnya, gulanya dipisah ya. Kamu beli dawet juga? Iya Kang, kalau pingin dawegan kan tinggal manjat aja, gratis. Gratis. Emang pohon siapa yang kamu panjat? Punya Pak RT. Nanti kalau ketemu Pak RT, ya tinggal bilang minta. Pancen semprol. Di mana-mana itu izin dulu, udah ngambil. Bukan udah ngambil baru izin. Sino menuang dawet itu ke dalam gelas dan memberikan 1 gelas ke Gareng. Gareng menuang sedikit gula cair ke dalam dawetnya, kemudian mengaduk. Gareng, kok pakai gulanya dikit banget sih? Kalau kebanyakan gulanya, nanti dawetnya nggak terasa. Oh gitu. Tapi kan enakan kalau manis, Kang. Sino Ambarawa, dengerin ya. Selera orang itu beda-beda. Orang bikin nasi goreng aja, ada yang minta dikecapin, ada yang nggak mau. Nah, ini masalah dawet. Aku mau pakai gula banyak, gula dikit, nggak pakai gula sekalian. Suka-suka yang minum lah. Ya, Kang Gareng emang selalu bener. Oh ya, nanti sore Pak Lurah mau kesini, mau bicara bisnis katanya. Paling bahas pesanan. Besok kayaknya ada kumpulan PKK deh. Wih, Kang Gareng apal banget kalau jadwal PKK. Loh, gimana nggak apal? Uang mereka aja kalau pesan makanan ke kita. Tapi aku itu nggak pernah ingat tanggal-tanggal begitu loh. Lah yang ada di kepalamu itu cuma makanan doang. Aku kemana mesti tahu makanan enak di daerah sana. Kang Gareng tahu aja, makanan itu bikin bahagia Kang. Lampemu nono. Nanti kalau puasa kamu sedih gitu, siangnya nggak bisa makan.
Oh, yang enggak lah Kang. Kan sorenya bisa makan, malah bisa hunting es buah, es cendol, klepon, serabi, rangin, golang-galing, lumpia, garing. Hanya bisa menggelengkan kepalanya saat mendengar jawaban Sino. Lama mereka berbicara. Tiba-tiba, hidung mereka terganggu dengan aroma yang cukup familiar. Kok bau gosong ya? Astagfirullah, aku lagi adang. Spontan Gareng berlari menuju dapurnya. Benar saja, panci yang ia gunakan untuk menanak nasi kini mengepulkan asap dan menyebarkan bau menyengat. Gareng segera mematikan kompor dan membuka penutup panci. Aroma gosong yang menyeruak keluar semakin pekat, bahkan membuat Gareng terbatuk beberapa kali. Sino yang membuntuti Gareng ke dapur terkekeh saat melihat panci gosong itu. Elah Kang Gareng, biasanya ngomongin aku biar bagus kalau lagi melakukan sesuatu. Ini malah Kang Gareng yang teledor. Hus, diam kamu no. Lagian ada nggak ditungguin, apinya api gede pula. Di luar aja panas, apalagi di dapur begini Sino. Dah, nih kamu urus. Ya, tuh kan, ujung-ujungnya aku juga yang beresin. Ya aku bayar kamu kan buat kerja no, bukan buat ngeliatin aku kerja. Ya Bos Gareng. Lah, terus ini nasinya diapain? Gareng terdiam sejenak. Nasi sebanyak ini akan sangat sayang jika dibuang, tapi menjualnya sama saja juga mematikan rezekinya sendiri. Goreng aja no. Terus bagi-bagiin ke pemulung apa tukang becak gitu. Kasih bumbunya yang banyak, biar aroma gosongnya ketutup. Loh, gak apa-apa emang Kang? Ya gak apa-apa lah. Kalau kamu masaknya bener, bakalan jadi enak kok. Oke, tak coba ya. Ya, aku mau keluar dulu. Mana Kang? Ke Pekajan, berjenang. Kemarin Bilar sepesan jenang. Wah, Kang Garing mau ke Wangun lagi? Iya. Kapan Kang? Apa? Kamu mau nitip makanan lagi? Itu dia Kang, nitip beli saleh bisa kalau ke Rawaheng. Saleh di sini banyak, kenapa harus yang jauh? Itu Kang, soalnya di sana kan baru, masih enak. Kadang kalau beli di sini suka zong, pada tengik. Udah gitu kan di sana lebih murah Kang. Gitu ya. Udah, nanti kalau aku ke Wangon tak beliin. Kesuwun Kang Gareng. Gareng mengangguk dan mengambil kaosnya. Pemuda itu menggunakan kaosnya dan pergi menuju Pekaja, salah satu sentra pembuatan jenang. 5 kilo jenang wijen, totalnya jadi 125 ya Reng. Ucap Misno, salah satu bos jenang langganan Gareng. Ya, kesuhun ya Kang. Ucap Gareng seraya menyerahkan 3 lembar uang berwarna biru. Bentar Reng, aku ambil kembalian. Oh iya Kang. Misno masuk ke dalam rumahnya, yang juga menjadi pabrik jenang, untuk mengambil uang kembalian. Selawe ya Reng, kesuwun. Gareng menerima uang itu dan memasukkannya ke dalam kantong. Mesin motor Honda CB putih miliknya meraung tepat sebelum ia menarik gas. Handphonenya bergetar. Ternyata Bilarsi yang menelpon. Halo Bi, ucap Gareng sembari menempelkan handphonenya di telinga. Halo Reng, kamu lagi sibuk gak? Ini lagi ambil jenang Bi. Kamu kesininya Jumat malam ya? Loh, kenapa emang Bi? Aku cuma agak sibuk loh. Niatnya aku mau ke situnya nanti malam. Kan anaknya Paman Soleh itu nanti hari Sabtu nikah. Tapi jatuhnya di Sutu Pahing. Tadi Paman Soleh datang ke sini, minta tolong kamu buat bantu dia gitu. Kan biasanya sama kunci Nabi. Ini kan ruah Reng. Banyak yang harus digarap. Kamu bantu ya. Kasihan loh pamanmu itu. Dia itu dari dulu baik ke kamu. Sekarang dia udah tua. Anaknya mau nikah. Kita gak bisa bantu materi, ya kita bantu tenaga. Gareng menghela nafas panjang. Iya, lagian itu si April nikahnya sama siapa sih Bi? Gak denger pacaran kok tiba-tiba nikah? Gak tahu Reng, nikahnya aja dadak. Apa jangan-jangan udah tektung ya? Bos, jangan begitu Bi. Fitnah itu, Mang Soleh kan orang baik-baik. Anak-anaknya juga pasti baik lah. Loh tapi Reng, keimanan seorang itu kan gak bisa diturunkan. Dadah, jangan ngomong sembarangan. Nanti jatuhnya fitnah, dosanya gede. Iya, tapi bener ya, kamu Jumat malam datang. Iya, ya wes, aku mau balik ke warung dulu. Iya, hati-hati jangan ngebut.
Panggilan terputus, Gareng kembali menyimpan ponselnya di saku celana dan pulang ke angkringan. Sesampainya di angkringan, ternyata salah satu temannya sedang berada di sana. Nah, itu kan Gareng udah balik, Mas, ucap Sino ketika melihat kedatangan Gareng. Gareng menurunkan kardus yang berisikan jenang dan menghampiri temannya itu. Sehat, Rik? Sapa Gareng kepada Riko temannya. Sehat, Reng. Kamu apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kedengaran kamu datang siang belum begini. Biasanya kan datangnya malam. Riko mengeluarkan sebuah undangan dan menyerahkannya kepada Gareng. Aku mau nikah, Reng. Kamu datang ya? Nikah? Sama siapa? Apa ada cewek yang mau sama kamu? Ledek Gareng seraya menerima undangan pernikahan itu. Ya kalau nggak ada yang nggak mungkin dong aku nikah kan. Akhirnya dapat jodoh juga ya. Tapi kok aku nggak pernah lihat kamu pacaran ya? Ya, cewekku itu tertutup. Jarang banget mau diajak keluar buat main. Boro-boro dikenalin ke teman, ke keluarga aja susah. Emangnya kamu yakin nikah sama dia? Ya kalau aku nggak yakin nggak bakal aku nikahin. Lagian dia itu susah diajak keluar. Juga bukan karena apa, tapi sibuk kerja. Kalau udah jadwal libur, ya paling aku yang main ke sana. Oh gitu. Karena penasaran dengan sosok wanita yang akan dinikahi oleh temannya itu, Gareng akhirnya membuka undangan itu. Putri Aprilia, namanya terasa familiar. Dia kemudian membaca detailnya lebih lengkap hingga menemukan sesuatu yang membuatnya ingin tertawa. Ala biung Riko. Dunia kok sempit banget ya? Sempit gimana sih, Reng? Loh ini April, sepupuku. Bapaknya dia itu adiknya mamaku. Bisa-bisanya kamu nikah sama dia. Oh, ya kah? Berarti nantinya kita saudaraan dong. Dari dulu emang enggak. Oh ya beda. Dulu itu kan tali aslinya karena kelompok. Nantinya bakalan karena keluarga. Ya juga sih. Tapi kok dia mau sama kamu ya? Dia kan masih muda. Masih bisa nyari yang lebih dari kamu. Wampemu, Reng. Awas saja kalau sampai kamu ngomporin dia buat batalin pernikahan ini. Ya kalau dia emang beneran cinta sama kamu, ya gimana pun nantinya aku ngomong, dia itu nggak akan berpaling. Itu kalau beneran cinta. Tapi sayangnya aku ragu ya. Ledek Gareng yang membuat wajah Riko memerah. Serius aku, Reng. Aku nunggu dia udah lama loh. Masa ya batal sih? Ya, gue nggak bakal ngomporin dia. Yowes, ntar Jumat ikut aku cucuk pengantin yo. Waduh, gak bisa, Rik. Aku itu di sana bantu-bantu. Jadi hari Jumat aku itu udah di sana. Oh gitu ya, Reng. Oh yowes, yang penting nanti pas ngijab kamu di sana kan? Ya kalau nggak ada kondisi darurat, aku di sana sampai Minggu pagi, Rik. Ya bagus. Biar di sana aku ada teman ngobrol. Loh, memangnya kamu belum kenal sama orang-orang di sana? Tanya Gareng dengan kening berkerut. Belum, Reng. Payah. Masa mau nikah belum tahu seluk-beluk keluarga sana? Ya anggaplah kamu keluarga pihak cewek yang udah aku kenal. Gampang kan? Maunya. Loh, kan bener. Kamu emang keluarga pihak cewek. Ya, karep mulah. Nah gitu dong. Berhubung kamu udah setuju, aku mau terus bagi undangan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab Gareng dan Sino bersamaan. Begitu Riko telah pergi meninggalkan warung angkringan Mas Gareng, Sino menatap Gareng dengan serius. Kang Gareng mau ke Wangun ya? Ya, kenapa? Mau ikut? Emang boleh? Sesekali kamu main gak apa-apa. Kita nanti tutup sehari kalau emang kamu mau ikut. Mau potong gaji nggak? Loh, sejak kapan aku jadi kumat begitu, no? Ini kan udah mau puasa. Sayang banget kalau potong gaji. Gitu, Kang Gareng. Ya enggak lah. Tapi nanti kamu di sana juga jangan gelidik. Siap, Kang. Sekitar jam 4 sore, sebuah sepeda motor berhenti di depan warung angkringan Mas Gareng. Ternyata itu adalah Pak Narno dan istrinya, Gareng, yang sedang menggoreng mendoan mengalihkannya kepada Sino dan bergegas keluar warung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak, Bu, Pinara. Keduanya mengangguk dan duduk di kursi panjang. Pesan es kopi 2, Reng. Gulanya jangan banyak-banyak ya.
Oke Pak. Sino, bikin es kopi gudik 2 ya. Siap Kang, jawab Sino yang sedang menggoreng mendoan. Mas Garing, es kopi gudik apa ya? Tanya Bu Suwati penasaran. Es kopi gula dikit Bu. Oh gitu. Garing tersenyum canggung. Beberapa singkatan yang biasa ia gunakan dengan Sino memang agak aneh. Itu ada mie goreng tante. Nah, kalau mie goreng om ada nggak? Tanya Pak Naron dengan wajah jahil. Dirinya memang jarang mengunjungi tempat ini, sehingga banner menu yang terpajang di depan warung membuatnya sedikit tergelitik. Pak Lurah dada aja. Itu mie goreng tante maksudnya tanpa telur. Nah, berarti pas dong. Kalau mie goreng pakai telur, harusnya mie goreng om-om. Kan yang punya telur om-om. Hus, Pak, masa ngomong gitu sih? Tidak sopan. Garing hanya terkekeh melihat Pak Narno yang langsung ciut ketika ditegur istrinya. Setinggi apapun jabatan seseorang, ternyata tidak bisa dipungkiri jika seorang suami akan takut kepada istrinya. Iya ya. Ya udah, ibu mau pesan apa? Buat acara PKK besok. Oh iya, sampai hampir lupa. Itu loreng, pesen 40 box nasi ayam bakar. Terus sayurnya pakai keluban ya. Diantar ke balai desa jam 1 siang. Bisa? Bisa Bu. Oh ya Reng, kemarin aku dengar-dengar kamu itu bisa nyembuhin orang yang kena guna-guna ya? Loh, kata siapa ya Bu? Tanya Gareng dengan kening berkerut. Kata Bapak. Gareng melirik ke arah Pak Narno. Jenengan dapat kabar itu dari mana ya Pak? Ya dari Pak Wiono Toreng. Katanya habis diobati sama kamu, kondisi mertuanya jadi bagus. Garing menghela nafas panjang. Kalau urusan itu saya nggak bisa bantu Pak Lurah. Reng, adik kita itu sejak beberapa bulan yang lalu, dia itu jadi suka melamun, ketawa sendiri, nangis sendiri. Loh, di rumah sakit Banyumas itu kan ada poli jiwanya Bu. Kenapa nggak dibawa ke sana aja? Sudah Mas Gareng, kita udah bawa ke dokter, kiai, orang pinter, tapi hasil masih nihil. Makin lama malah makin parah. Untuk masalah ini mohon maaf Pak Lurah, Bu Lurah, saya nggak bisa bantu. Loh, kenapa nggak mau? Dibanding Pak Wiono, kan kita saling kenal lebih lama. Masalah berhasil apa enggak, itu urusan belakang. Yang penting nyoba dulu. Gimana? Maaf Bu Lurah, untuk sekarang saya belum bisa bantu banyak. Semoga adik Bu Lurah cepat sembuh. Dari dalam warung, Sino membawa 2 gelas es kopi dan menghidangkannya di hadapan Pak Narno dan istrinya. Monggo Pak Lurah, Bu Lurah. Keduanya menarik gelas es kopi itu dan mulai menyeruputnya. Setelah menghabiskan minuman dan membayar semua pesanan, keduanya berpamitan pulang. Sino duduk di samping Gareng. Kang Gareng, apa? Kang Gareng gak mau bantuin Pak Lurah? Enggak. Tapi mereka kasihan loh. Sekarang begini Kang, Pak Wiono aja Kang Gareng bantu. Masa iya mereka enggak? No, aku males. Sibuk juga. Ngurusin hal begituan itu capek. Bukan masalah duitnya. Tapi emang aku nggak mau kebanyakan ikut campur masalah orang. Ayolah Kang, bantu mereka. Loh, kenapa kamu maksa-maksa? Ya bukan memaksa Kang. Kalau aku bisa bantu mereka, pasti aku bantuin kok. Tapi kan aku nggak punya kemampuan buat bantu mereka. Ya minimal Kang Garing liatin dulu adik Pak Lurah itu kenapa. Ya kalau emang Kang Garing nggak bisa bantu, ya minimal udah ngeliatin. No, gini loh. Kalau aku ngiyain, nantinya mereka berharap. Lah terus kalau aku gagal, mereka itu pasti kecewa. Loh, tapi gini loh Kang. Mereka itu kan udah bawa adiknya itu kemana-mana. Artinya, mereka itu udah biasa kecewa. Kalau sekali lagi mereka kecewa, kayaknya nggak masalah deh. Yes, gini aja. Kalau mereka sekali lagi minta tolong ke aku nggak masalah bantu mereka. Kalau nggak, berarti nggak jodoh. Nah, gitu dong Kang. Sino tersenyum sembari membersihkan meja dan memberesi gelas bekas kopi. Keesokan harinya, Garing dan Sino tutup lebih awal, yaitu jam 4 sore. Mereka langsung bertolak ke Gunung Wetan sembari membawa beberapa pesanan Bilarsi.
Tidak sampai 1 jam, mereka sudah sampai di rumah Gareng. Bilarsi dan Sabto sudah menunggu di sana. Oh, Sino ikut juga ternyata, ucap Bilarsi ketika melihat Sino juga ikut bersama Gareng. Ya Bi, sekalian jalan-jalan. Gelidik no, bukan jalan-jalan. Iya ya, gelidik bukan jalan-jalan. Sino menurunkan dus berisi jenang dan kelanting. Mau ke tempat soleh jam berapa, Bi? Sekarang aja Yureng. Aku ganti baju dulu sebentar. Iya, tadi udah tak siapin batik sama ikutnya. Gareng mengangguk dan bergegas mengganti pakaiannya. Tak berselang lama, dirinya sudah menggunakan batik lengan panjang berwarna hitam dengan corak sidamukti. Wih, Kong Gareng, makin gagah. Ya kalau tambah kemayu malah bahaya. Sore itu, mereka bersama-sama pergi menuju kediaman Mansoleh yang akan menikahkan anaknya esok hari. Tidak hanya Bilarsi dan Sabto, beberapa keluarga lain juga ikut ke sana. Sesampainya di sana, Gareng langsung menemui Mansoleh, Pahandoyo, dan lainnya ternyata sudah datang dan sedang berkumpul. Apa kabar, Man? Tanya Gareng seraya menyalami Mansoleh. Alhamdulillah, baik, Reng. Man, meja sajinya di mana ya? Ayo ikut. Mansoleh membawa Gareng menuju ruang kecil di dekat dapur. Di sana ada satu meja yang sudah berisi banyak sesaji. Mansoleh keluar dulu ya. Ya, Reng. Kalau ada yang kurang, bilang ya. Gareng melihat kelengkapan sesaji tersebut. Seperti 7 macam air, pisang raja, bubur abang putih, kinang, lauk pauk, bahkan baju kedua mempelai dan bantal juga ada. Gareng mengeluarkan botol minyak wangi yang sudah ia siapkan dan meneteskannya pada kemenyan. Gareng membaca beberapa doa dan meniupkannya ke kemenyan, lalu membakar kemenyan itu di atas sapu mancung. Gareng memejamkan matanya, seperti ada suara bisikan di telinganya. Aku mau Bang Jo, aku biasa wahid, aku njaluk ares gedang raja. Apa maning, Bah? Tanya Gareng saat menyadari bisikan tersebut berasal dari leluhur keluarga Mansoleh. Wes, Reng, saliane wes komplit. Gareng mengangguk dan keluar dari ruangan itu. Mansoleh ternyata masih menunggu Gareng di dekat ruangan itu. Aman, Reng. Man, ada yang gak mau rokok Bang Jo, maunya rokok wahid. Terus minta ares gedang raja juga, Man. Rokok wahid? Waduh, emangnya zaman sekarang masih ada rokok wahid? Kalau di Purwokerto ada, nanti aku minta temanku bawain aja gak apa-apa. Kesuwun ya, Reng, jadi ngerepotin. Nanti aresnya tak minta Warjo nyari. Ya, oh ya, Man, sebelum pengantin lanang datang, kalian sekeluarga jangan makan masakan sendiri ya. Kalau yang dibawa tamu gak apa-apa, bilang juga sama April. Ya, Reng, nanti aku bilang sama April. Gareng mengangguk, lalu pergi ke penggodokan wedang. Pemuda itu menyulut sebatang rokok ketika Pahandoyo datang menghampiri. Reng, kamu dan nerang. Ya, Wak, tapi agak berat. Nanti malam, kamu jaga di sini ya. Aku ada acara tempat lain. Ya, Wak, aman. Malam itu, Gareng duduk menyendiri di dekat penggodokan wedang. Beberapa orang menyapanya dan mengajaknya berbicara. Tetapi tidak lama karena mereka sibuk karena semakin malam tamu yang datang semakin banyak. Gareng merasa ada banyak jiwa-jiwa leluhurnya yang datang. Selain jiwa leluhurnya, dia juga merasakan beberapa roh halus yang ikut menimbrung. Gareng tidak masalah selama mereka tidak mengganggu jalannya acara ini. Ketika rombongan pengantin pria datang, Gareng hanya keluar sebentar untuk mengambil rokok wahid titipannya. Ya, dia menitip rokok wahid itu kepada Riko. Untung saja mereka masih bisa mendapatkannya karena rokok ini sudah semakin jarang. Untuk inti pohon pisang raja, dia sudah mendapatkannya sejak awal karena gerak cepat dari Waharjo. Setelah memastikan semua sesaji lengkap, Gareng kembali duduk di penggodokan wedang. Lama dia duduk. Menjelang tengah malam, ketika matanya sudah hampir terpejam, dia mendengar lengkingan panjang dari dalam rumah.
Pemuda itu bangkit dan bergegas ke sumber teriakan. Di dalam rumah Mansoleh, seorang wanita menggeliat di lantai. Beberapa orang wanita yang sedang rewang di sana tampak mengerumuni wanita itu. Dian, ya, wanita yang sedang dikerumuni oleh orang-orang itu adalah Dian, kakak April. Mansoleh yang sedang duduk bersama para tetangga di Taru pun bergegas masuk rumah setelah mendengar teriakan Dian. Garing menghampiri Dian dan membopongnya ke dalam kamar, diikuti oleh Pak Soleh yang mengekor di belakangnya. Beberapa orang berniat ikut masuk, tapi Mansoleh melarangnya. Dian, kenapa ini, Reng? Belum tahu, Man. Garing merebahkan Dian di atas tempat tidur. Dian yang masih kesurupan itu memberontak dan mencakar dada Gareng hingga dua kancing baju batik pemuda itu terlepas. Gareng menggenggam kedua tangan Dian dengan satu tangannya, kemudian ia berbisik, "Jenengan sinten?" Sosok di dalam tubuh Dian membisikkan sesuatu yang membuat Gareng mengangguk-angguk beberapa kali. "Oke, kulo aturaken, datanglah Rene, Mbah. Saya akan sampaikan ke anaknya. Jenengan sekarang keluar ya. Kasihan Dian, nanti sakit." Tak berselang lama, tubuh Dian yang semula meronta-ronta kini terkulai lemah tak berdaya. Mansoleh segera membetulkan posisi tidur anaknya itu. "Gimana, Reng?" tanya Mansoleh penasaran. "April di mana, Man?" "Di kamar." Garing mengangguk dan segera keluar menuju kamar April. Pemuda itu mengetuk pintu kamar April. Tak berselang lama, gadis itu keluar dengan gamis yang agak berantakan. "Ada apa, Kang Garing?" "April, aku mau ngobrol sama kamu sebentar." April mengangguk dan mengajak Garing ke gudang yang agak sepi. "Ada apa ya, Kang?" "Kamu belum ngajak Riko ke makam mbahmu ya?" "Belum. Kenapa emangnya, Kang?" "Tadi itu Dian kesurupan. Kamu mau hajat, tapi ke makam mbahmu sendiri gak ziarah acan. Besok selesai ijab. Mau gak mau, suka gak suka, kamu datang sekarang. Ziarah ke mbah-mbahmu itu, kenalin suamimu." "Kon besok habis ijab resepsi, Kang?" "Ya habis resepsi, jangan banyak alasan. Nanti kalau kamu kesurupan apa gimana, aku juga yang repot." "Iya, jangan iya doang, lakuin." "Iya Kang Gareng, iya." "Ya wes, istirahat. Sebentar lagi tukang riasa datang kan?" "Iya." Setelah mengatakan itu, Gareng keluar dari gudang disusul dengan April yang berjalan di belakangnya. "Loh, kalian habis ngapain berdua di dalam gudang?" tanya Riko ketika melihat Gareng dan April yang keluar dari gudang. "Habis ngomong penting. Kamu besok sore pergi ke makam keluarganya April. Jangan ngeles." "Loh, kenapa?" "Aku malas jelasinnya. Nanti tanya aja sama April." Riko menatap Gareng curiga, terlebih lagi ketika kedua kancing baju Gareng terlepas. "Loh, dadamu kenapa, Reng?" "Dicakar sama Dian tadi." "Dah, kamu gak perlu mikir yang aneh-aneh. April itu adikku. Kamu gak usah mikir aneh-aneh tentang kita." Riko terdiam sebelum akhirnya mengangguk. Gareng keluar dan kembali ke penggodokan wedang. Dadanya terasa sedikit perih ketika dilihat. Ternyata ada 3 garis kemerahan bekas cakaran Dian. Asem asem. Nanti kalau aku punya istri, gak bakalan boleh manjangin kuku. Blokar belakar semua nanti. Setelah kejadian Dian kesurupan, tidak banyak gangguan berarti. Beberapa kali memang ada makhluk tak dikenal yang menyelinap masuk, tapi Gareng bisa mengusirnya dengan halus. Hingga ijab kabul berlangsung, semuanya berjalan dengan aman. Sekitar jam 10 siang, sebuah mobil Avanza putih berhenti di dekat rumah Mansoleh. 3 orang keluar dari mobil itu dan membuat semua orang bertanya-tanya, kecuali Sino. "Pak Lurah," ucap Sino ketika menyadari orang yang datang itu adalah Pak Narno, istrinya, dan juga Bekario. Sino bisa menebak tujuan kedatangan ketiganya kemari kemungkinan ada hubungan dengan Gareng. Dengan itu, dia langsung pergi ke penggodokan wedang dan menemui Gareng yang baru saja tidur setelah begadang semalaman. Kang Gareng, bangun Kang. Ada Pak Narno sama Bu Hati datang." Gareng merjamkan mata. "Siapa?" "Pak Lurah."
Bu Lurah sama Mbak Karyo. Garing menghela nafas panjang dan mengangguk. Ia segera menemui ketiganya yang sedang mengobrol dengan Mansoleh. Jenengan nyari saya, Pak? Ah, iya Reng. Kondisinya darurat. Kamu ikut sama saya dulu ya. Waduh, tapi saya lagi bantu wawan saya. Sudah Reng, biar di sini aku yang jaga. Kamu ikut sama Pak Lurah. Garing menghela nafas panjang dan mengangguk. Tapi nanti anterin saya ke sini lagi kalau semua urusannya udah selesai, Pak. Siap, Reng. Akhirnya, Garing mengikuti Pak Narno dan Bu Suwati, sementara Mbak Karyo tetap tinggal di rumah Mansoleh. Garing duduk di samping Pak Narno, sementara Bu Suwati duduk di kursi belakang. Sekitar 1,5 jam perjalanan hingga mereka sampai di Karangreja, Purbalingga. Ketiganya turun dengan tergesa. Tampak seorang pria tua sedang duduk di teras rumah seraya menenangkan wanita yang usianya mungkin sepantaran dengannya. Wahyunya mana, Pak? Di kamar, No. Jawab Pak Sumitro, ayah Pak Narno. Pak Narno mengajak Gareng masuk ke kamar adiknya. Sementara Bu Suwati menemani kedua mertuanya di teras. Di dalam kamar itu, seorang pemuda duduk meringkuk di pojokan kamar. Tubuhnya kurus kering dan terlihat sangat berantakan. Nah, ini adik Goreng. Namanya Wahyu Sudiro. Biasanya dipanggil Wahyu. Garing mengangguk faham dan mendekati Wahyu. Wahyu Sudiro. Panggil Gareng kepada Wahyu. Pemuda itu menoleh, bukan untuk menyahut, melainkan melayangkan sebuah pukulan yang mengenai wajah Gareng hingga membuat Gareng terjengkang. Pak Narno spontan menolong Gareng. Reng, kamu gak apa-apa, Reng? Gareng mengangguk dan mengusap pipinya yang panas. Setelah rasa sakit di pipinya reda, Gareng mengambil ikat pinggangnya dan mengikat Wahyu dengan ikat pinggang itu. Meski lilitannya terlihat tidak begitu kuat, tetapi Wahyu tenang dan tidak melakukan perlawanan sedikit pun. Gareng menoleh pada Pak Narno. Pak, saya pinjam kamar kosong sama minta air putih segelas. Pak Narno mengajak Gareng ke kamar tamu yang biasa ia gunakan dan mengambil segelas air putih untuk Gareng. Di lantai kamar itu, Gareng duduk bersila di lantai. Segelas air itu kini berada tepat di depannya. Pemuda itu memejamkan mata. Sukmanya keluar dari raga. Ya, pemuda itu kini babar sukma. Kini, sukma Gareng melayang-layang di udara dan bergerak ke arah kamar Wahyu. Kamar tersebut diselimuti oleh aura hitam pekat. Ada beberapa makhluk yang mendiami kamar itu. Tidak hanya mendiami, mereka juga mengganggu Wahyu. Setan alas, siapa yang kirim kalian? Ucap Gareng dengan nada dingin. Dia yakin mereka adalah barang kiriman. Mereka tidak menjawab dan langsung menyerang Gareng bersama-sama. Gareng menarik pecut naga pasa dan melawan mereka. Pertarungan menjadi begitu sengit. Gareng yang kembali terbiasa bertarung di alam gaib bisa mengimbangi gerakan keenam makhluk itu. Hanya dalam beberapa menit, keenam makhluk itu terkalahkan dan kabur. Gareng tidak tinggal diam. Dia segera mengejar makhluk-makhluk itu karena ingin tahu sumber dari segala kekacauan ini. Sukmanya pergi begitu jauh hingga ke Banjarnegara. Gareng tidak paham ia berada di mana. Yang jelas dia yakin jika ini masih di wilayah Banjarnegara karena banyaknya pohon salak pondok di sekitaran tempat ini. Sosok yang tadi mengganggu Wahyu akhirnya berhenti di sebuah rumah. Sukma Gareng juga mengikutinya. Dia melihat terdapat beberapa foto Wahyu tergeletak di dalam laci. Foto-foto tersebut sedang ditandai dengan benang merah dan tulisan-tulisan yang tidak Gareng pahami maknanya. Kau mengikuti kami sampai di sini, tidak takut sukmamu akan terjebak? Ucap salah satu sosok kepada Gareng. Gareng menoleh. 6 sosok hitam itu kini bergabung menjadi satu, menjadi sosok yang tinggi dan begitu menakutkan. 12 tangan mereka bergerak liar, 6 kepala mereka berjejer menjadi sosok raksasa berkepala 6.
Gareng tak kehilangan keberanian. Dia melecutkan pecut naga pasa dan melawan sosok raksasa itu. Meski sulit dan beberapa kali terkena pukulan, Gareng akhirnya bisa mengalahkan sosok tersebut. Gareng menghela nafas pelan. 6 sosok itu akhirnya lenyap. Dia berniat kembali, tetapi sebelum sukmanya pergi, seperti ada sesuatu yang menahannya. Tak lama kemudian, seorang pria dengan ikat batik menghampirinya. "Cak bagus, sapa jenengan? Aku Susmo. Aku yang ngirim 6 orang itu buat Jaili Wahyu." "Memang Wahyu ngapa sampai dijaili begitu?" "Diam pecut. Dia sudah berani main-main sama putuku, merenggut kehormatan putuku. Gak mau tanggung jawab. Meski putuku gak hamil, tetap saja dia sudah tidak suci. Kamu kali ini berhasil nolong bocah itu. Tapi setelah aku tirakat, aku bakal ngirimi yang lebih dari sekarang." "Gak bisa secara kekeluargaan, Mbah. Kalau dalam 40 hari dia nggak datang buka tanggung jawab ke cucuku, hidupnya nggak bakal tenang." "Kalau dia datang bagaimana, Mbah?" "Aku juga minta syarat. Dia harus bawa 9 kebo buat besan. Kalau nggak mau, hidupnya nggak bakal tenang." Gareng mengangguk. "Mbah, aku di sini cuma perantara. Perkara nanti dia mau tanggung jawab atau tidak, itu bukan urusan saya." "Sopo jenengmu?" "Gareng, Mbah." "Ya wes, sekarang pulang. Sampaikan apa karepku ke mereka." Gareng mengangguk. Sukmanya kembali ke raganya. Dia membuka matanya. Tubuhnya terasa begitu lelah sekarang. Dia meminum air putih di hadapannya hingga habis, lalu keluar menemui Panarno. "Pak Lurah, saya butuh bicara serius sama jenengan." "Wah, siapa, Reng?" Mereka berdua masuk ke dalam kamar karena tidak ingin orang lain mendengar obrolan mereka. "Gimana, Reng?" "Pak, Wahyu itu udah nidurin anak orang. Pak Lurah, kakeknya ternyata punya ilmu juga. Dia yang ngirim ini semua buat menjaili Wahyu." "Waduh, Wahyu itu anak baik-baik loh, Reng. Gak mungkin dia begitu." "Jenengan bisa tanya langsung sama anaknya nanti. Tapi mereka kasih tenggat waktu. Kalau dalam 40 hari Wahyu nggak datang buat tanggung jawab, mereka akan melakukan yang lebih kejam dari ini." "Loh, maksudnya apa, Reng?" "Mereka kasih ultimatum ke saya. Kalau dalam 40 hari jenengan dan keluarga nggak ada tanda-tanda buat tanggung jawab, mereka bakal melakukan sesuatu yang lebih kejam. Kalau itu sampai kejadian, saya nggak bisa ikut campur lagi." Panarno mengusap wajahnya dengan gusar. "Mereka minta syarat juga nggak, Reng?" "Ya, mereka minta kerbau 9 ekor buat besan." Pak Narno terkejut bukan main saat mendengar itu. Kerbau 9 ekor itu sama saja dengan pemerasan. "Saran saya, jenengan datang dulu aja ke sana. Masalah kerbau ini kayaknya buat ngetes seberapa besar Wahyu mau tanggung jawab sama perbuatannya." "Ya, Reng. Tapi kamu tolong jangan bahas ini sama orang tuaku dulu ya. Bapakku punya sakit jantung. Nanti biar aja jadi urusanku. Ya, Pak Lurah." Mereka berdua akhirnya keluar dari kamar tersebut. Di ruang tamu, Bu Suwati duduk bersama kedua mertuanya. Gareng berusaha tersenyum pada mereka. "Gimana, Reng?" "Sudah aman, tapi ada yang perlu disiapin, Bu. Nanti jenengan siapin pucukan mangga, daun salam, rimpang alang-alang, sereh, lengkuas, terus direbus buat mandi Wahyu. Setiap pagi sama sore, sampai anaknya seger. Mandinya pakai campuran rebusan itu. Kalau pagi sama sore juga buatin jamu beras kencur sama temulawak. Gantian aja nggak apa-apa. Misal paginya beras kencur, malamnya temulawak." "Cuma begitu tok. Kok gampang banget?" Gareng tersenyum lebar. "Nggih, Mbah, mekaten. Reng, ngopi dulu ya." Gareng menggeleng dengan sopan. "Mboten, Pak Lurah. Semalam saya nggak tidur. Tolong antarkan saya aja ya, biar saya bisa istirahat di rumah." "Oh, nggak mau makan dulu kamu? Atau tidur di sini nggak apa-apa kok, Reng." "Matur nuwun Pak Lurah Bu Lurah, tapi saya masih ada perlu." Akhirnya mereka mengangguk pasrah, tak bisa menahan Gareng agar bisa lebih lama di sana. "Bu, kamu di sini dulu bantu ibu sama bapak ya. Besok aku jemput." "Ya, Pak. Kalian hati-hati di jalan ya." "Ya,
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab mereka bersamaan. Akhirnya, Pak Narno mengantar Gareng pulang dengan mobilnya. Sepanjang perjalanan, Pak Narno menceritakan tentang Wahyu. Reng, Wahyu itu anak terakhir. Waktu dia lahir, ibuku itu udah 40 lebih. Usianya saja sama anakku, gak beda jauh. Saking kagetnya punya anak lagi, Bapak ngasih nama dia Wahyu Sudiro. Dia itu sayang banget sama kakak-kakaknya. Apalagi Wahyu, termasuk anak yang pinter terus nurut. Karena kasih sayang itu ya, bikin dia jadi ngelakuin hal-hal di luar batas. Kalian gak pernah negur dia kalau dia buat salah. Atau kalian gak pernah tahu waktu Wahyu nakal. Ya, Reng, di depan kita, dia itu selalu baik dan nurut, Reng. Sebetulnya ini urusan keluarga jenengan, Pak. Saya gak mau ikut campur. Iya, Reng. Tapi, makasih ya, kamu udah bantu saya. Sejak kamu ikut Wahyu pakai sabuk itu, dianteng. Mendengar kata sabuk, Gareng seperti tersambar petir. Astagfirullah, sabuk saya ketinggalan, Pak Lurah. Waduh, terus gimana, Reng? Mau balik? Gareng melihat sekitar dan menyadari jika mereka sudah berada di sekitaran Bendung Gerak Serayu terlalu jauh jika mereka harus kembali sementara dirinya sudah sangat lelah. Jenengan besok jemput Bu Lurah kan? Nanti saya nitip aja Pak Lurah biar saya ambil di tempat jenengan. Gak apa-apa gitu, Reng. Gak apa-apa Pak Lurah. Selesai. Wow, luar biasa kisah warung angkringan Mas Gareng. Wow, keren kan, Gareng kan? Akhirnya alhamdulillah dia masih mau bantu orang lagi dan kali ini yang dibantu adalah keluarganya Pak Lurah. Walaupun di awal dia sempat menolak ya, kali ini Sino yang bujuk nih. Akhirnya alhamdulillah Gareng mau setelah 2 kali kedatangan dari Pak Lurah berarti jodoh. Dan di sini luar biasa akhirnya fakta yang mengejutkan keluarga Pak Lurah didapat oleh Gareng yang mana ternyata adiknya Pak Lurah yang selama ini sakit, mentalnya terganggu, yang mohon maaf ya seperti ODGJ, dibawa kemana-mana nggak bisa, ke rumah sakit, poli jiwa, ke kiai, ke dukun, orang pintar nggak bisa. Alhamdulillah sama Gareng bisa dan diketahui lah bahwasanya di sini adiknya Pak Lurah yang bernama Wahyu Sudiro itu telah berbuat tidak baik terhadap seorang gadis. Memang tidak sampai hamil, tapi sudah dirusak kehormatannya. Tapi di sini Wahyu nggak mau bertanggung jawab, kurang ajar kan si Wahyu. Di sini akhirnya mbahnya si gadis itu mengirimkan guna-guna atau santet yang mengerikan sampai membuat kondisinya terguncang. Waduh, syaratnya ngeri teman-teman. Kebo itu kerbau ya, kerbau atau kebo itu 9 ekor. Waduh, mahal banget ya. Kalau di Jakarta sendiri tuh berapa puluh juta tuh satu ekornya kan. Dan setahu saya sih kebo lebih mahal dari sapi setahu saya ya kalau di Jakarta. Tapi nggak tahu juga lah, mungkin kalau nggak musim lebaran aja sih agak murah ya, 9 ekor. Tapi kata Gareng sih ini bisa dibicarakan lagi, yang penting adalah niat tulusnya, luar biasa. Dan bagaimana Gareng di keluarganya juga dijadikan apa ya, kayak semacam pawang kalau ada acara-acara hajatan seperti itu, dialah yang mengurusi hal-hal tentang klinik. Wah, keren, pakai banget. Di sini juga bisa tahu ya bagaimana budaya-budaya. Jadi sekali lagi teman-teman, itu adalah budaya. Dan yang kali ini di kisah ini adalah budaya dari Banyumas ketika sedang melakukan hajatan. Dan sekali lagi kita saling hormat menghormati dan Indonesia kaya akan budaya. Luar biasa. Terima kasih buat Catur Sagara atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah Gareng selanjutnya. Dan semoga teman-teman terhibur ya. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Tombol like juga diklik ya biar video ini bertambah viral, dan juga boleh dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.